Nah, ini lomboknya enak ini. Ini pada ini. Itu Varia. Ini pada juga ini. Wah, kenapa di Kampaus itu? Ada Kampaus. Ini besar sekali kannya, Pak Guru. Suruh ombak. Hah? Suruh ombak. Suruh apa? Surut ombak. Oh, surut ombak ya. Di Kampaus ini, Ustaz. Iya. Ini nih. Ombak. Mantap. Semoga rahmat dan ridho Allah senantiasa penuh kita. Assalamualaikum, Pak Laso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kegiatan apa, Pak Laso? Ini alhamdulillah kita lagi Isra Mi'raj memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena selama jadi masjid ini kami belum pernah sekalipun melakukan Isra Mi'raj. Jadi kita kasih edukasi kepada jemaah bahwa memperingati Isra Mi'raj berarti kita menguatkan rasa kita untuk bagaimana caranya mengingat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kemudian menguatkan iman kita, bagaimana caranya kita kuat dalam beribadah, utamanya sholat, lebih-lebih lagi semangat sholat berjemaah. Itu tema hari ini. Terima kasih banyak, Pak Laso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kegiatan hari ini, Pak Ustaz? Ya, alhamdulillah berjalan sesuai rencana. Mudah-mudahan setiap kegiatan bisa kita hadir seperti ini, terutama untuk membina persatuan persaudaraan di antara kita. Namanya sangatlah ini mengingat bahwa muslim di tanah Toraja itu memang sangat butuh siaran rohani seperti ini, terutama dalam peringatan hari-hari besar Islam seperti Isra Mi'raj ini. Ini bisa membangun negara ini, katanya. Kalau di hakikat itu ya betul itu sebagai dasar, sebagai tongkat untuk membangun negara kita. Apalagi ini temanya itu kan terkait dengan sholat. Sementara sholat itu sendiri kita bahwa tiangnya agama. Nah, dan seperti kalau di negara itu penduduknya semua beragama, maka otomatis negara akan berdiri dan kuat dan kokoh. Tidak runtuh ya, Ustaz. Insya Allah. Terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Pendidikan Agama Kabupaten Toraja, Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah, Bapak Ibu penyuluh, Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, Ibu-ibu majelis taklim, anak-anak sekalian, dan hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang yang berbahagia ini kita bisa hadir di Masjid Jabal Nur Kutukalando dalam rangka pengajian rutin dua masjid, Masjid Jabal Nur Kutukalando dan Masjid Berhujan Turunan. Akan tetapi pada siang hari ini kita rangkaikan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, sehingga mengajak kepada kita sekalian untuk membuka dengan sama-sama membaca lafaz
selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh anak dan Aiman Azizah. Kepadanya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ceramah pengajian atau ceramah atau hikmah Isra Mi'raj yang insyaallah akan disampaikan oleh orang tua kita, Bapak Dr. Haji Arifudin, Bapak Kepala Seksi Dinas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samarinda. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afiyan ni'amahu wa yukafiru mazidah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Ibu bapak, hadirin, adik-adik sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita sama-sama menundukkan kepala
seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan nikmat kepada kita berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad SAW. Tentu dengan harapan mudah-mudahan kehadiran kita di sini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan taslim mari sama-sama kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah ke atas dunia ini sebagai contoh teladan, sebagai pembawa rahmat dan pedoman hidup buat seluruh umat manusia, teristimewa kepada kita yang mengaku umat beliau. Semoga kita senantiasa konsisten memegang teguh ajarannya dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita dapat mendapatkan apa yang kita cita-citakan bersama, yakni selamat di dunia, begitu pula di akhirat nanti, insya Allah. Jamaah Isra Mi'raj yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita adalah orang yang paling berbahagia karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir. Banyak saudara kita yang ingin datang berkumpul seperti ini, tapi mungkin kesehatannya terganggu. Tetapi yang lebih bahagia lagi saat ini bahwa saya secara pribadi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak pernah membayangkan dari tadi pagi sampai menjelang Jumat, oke, saya akan berdiri di sini, saya akan berjumpa dengan bapak-bapak dan ibu-ibu adik-adik sekalian, tapi mungkin karena Allah sudah takdirkan bahwa di hari Jumat nanti sesudah salat Jumat kamu harus ada di sana berdiri dan berbicara sedikit sesuai dengan kemampuanmu. Jadi yang saya sampaikan sebentar itu sesuai dengan kemampuan dan keilmuan saya. Artinya saya memang sengaja tidak ada materi khusus untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi kita bicara saja sesuai dengan ajaran agama kita. Nanti kita lihat, kita ambil dari mana, kita petik apa yang bisa kita jadikan berkat. Karena ini adalah peringatan Isra dan Mi'raj, dan inti yang kita boleh bicarakan di situ sudah ada kelompok di dunia ini, yaitu terkait dengan sholat. Itu intinya nanti kita akan bicarakan. Tapi Bapak Ibu hadirin, ada sekalian yang berbahagia, sebelum saya berbicara lebih jauh, saya ingin menyampaikan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi tidak serta-merta, tidak secara kebetulan, tapi itu adalah merupakan skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Isra Mi'raj itu terjadi ada hal yang melatar belakangi. Jadi tidak langsung terjadi begitu saja. Allah juga tidak bisa langsung panggil Muhammad Isra Mi'raj, tidak, tapi ada yang melatar belakangi. Nah, apa yang melatar belakangi? Yang pertama, meninggalnya istri Rasulullah Muhammad SAW, itu Sayyidatuna Khadijah, orang yang kita kenal dalam sejarah, yang paling banyak berkorban, yang paling banyak membantu beliau dalam menjalankan misinya, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mentauhidkan Allah, yaitu ajaran agama Islam. Beliaulah wanita pertama yang beriman dan banyak membantu, berkorban segala hartanya untuk membantu Nabi dalam menjalankan misi dakwahnya. Inilah yang dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artian meninggal dunia, sehingga membuat hati Rasulullah begitu kayak terisi-tiri, sakit rasanya. Kira-kira pasti sederhana kalau kita ini yang bapak-bapak yang hadir pada saat ini, kalau misalnya istri kita tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti kita akan merasa sedih. Begitulah dirasakan Rasulullah, merasa sedih dan terluka perasaannya, terluka hatinya, karena orang yang banyak membantunya adalah Sayyidatuna Khadijah. Nah, itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu meninggal Khadijah, mulainya orang pada mencibir. Ini semakin menjadi balas sama Muhammad. Anda sama Muhammad. Tidak ada istri yang dibunuh kamu, yang bantu kamu, habis kamu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang kedua, tidak lama setelah meninggal Khadijah, meninggal lagi pamannya. Anak-anakku ini yang pakai para muda, pada ada yang tahu nggak siapa paman beliau yang meninggal, yang banyak membantu dakwahnya? Ada yang tahu? Belajar di agama nggak? Belajar. Siapa pamannya Rasulullah yang meninggal? Abu Talib. Meninggalnya Abu Talib ini semakin membuat sedih hatinya Muhammad SAW. Sudah tidak karuan lagi, pusing 7 keliling. Karena dua perisainya ini, satu menteri pertahanan, satu menteri keuangan, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habislah sudah. Tambah meningkat hinaan, cemoan, cacian kepada Muhammad SAW. Yang lebih parahnya, karena menteri pertahanannya juga meninggal, musuh-musuhnya. Kamu kafir jahiliyah, musyrikin jahiliyah, bilang sudah kita habisi saja Muhammad, biar berhenti dakwahnya itu. Siapa lagi, tidak ada lagi yang bisa melindungi dia. Hal itu berlangsung terus sehingga semakin agak-agak turun sedikit semangat Rasulullah SAW. Tetapi karena dia adalah kekasih Allah, tetap dia berupaya untuk kuat, tidak mau memperlihatkan akan kelemahan jiwanya atau kesedihannya. Hingga suatu hari Rasulullah berpikir, kalau begini adanya di kota Mekah, daripada dakwah berhenti sampai di sini, lebih baik saya akan mencoba untuk tinggalkan kota Mekah sementara menuju ke Taif. Siapa tahu di sana ada dukungan, siapa tahu di sana ada yang bisa melindungi saya. Kenapa kota Taif dan dia pilih? Karena di Taif banyak penduduk di situ yang notabene adalah keluarga dari beliau. Maka dia mencoba untuk mencari bantuan dan perlindungan, mudah-mudahan lewat dari sana dakwahnya bisa tidak mencapai. Tapi apa yang terjadi? Berbalik lagi 180 derajat daripada apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Sesampai di Taif, malah semakin disiksa di sana, dicemooh, dicaci maki, ditele-tele di sana, ditoraya, dilempari batu, sampai kakinya berdarah, keningnya berdarah. Dalam kondisi seperti itu, dengan sisa-sisa tenaga Rasulullah SAW yang masih dia punya, dia bergeser berlindung di pohon kurma di bukit Taif. Jamaah yang berbahagia. Dalam kondisi itu, malaikat penjaga bukit datang kepada Rasulullah menawarkan, ya Muhammad, engkau adalah Rasulullah, engkau kekasih Allah, doamu pasti dikabulkan. Berdoalah kepada Allah. Kalau doamu dikabulkan, akan kuangkat gunung ini, kutimpakan kepada penduduk semuanya biar mampus sekalian semua. Apa kata Rasulullah sebagai seorang Rasul? Jangan, tunggu dulu, sabar, tunggu sampai dia tobat. Malaikat mengatakan, nah kalau dia tobat, tunggu nanti anak-anaknya. Nah kalau dulunya anak-anaknya kafir juga, tidak mau memeluk Islam, kita tunggu cucu-cucunya. Lalu Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi wa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Mereka berbuat dusta seperti itu, mereka melempari aku, mencaci maki aku, karena dia belum mendapat hidayah, belum mendapat petunjuk. Dia belum tahu kalau apa yang dilakukan itu adalah tidak benar, melanggar hak asasi manusia, melanggar HAM. Rasul malah dia doakan, pada tadi coba kalau kita ditawari malaikat yang penguasa, pasti tak angkat kamu itu takut pisah itu, tidak boleh begitu. Rasul itu punya sifat pemaaf. Rasul malah tunggu dulu, sabar, tunggu sampai dia beriman. Nah kalau dia tidak beriman, tunggu anaknya. Kalau anaknya juga kafir, tunggu cucunya. Dan terbukti hanya beberapa waktu saja penduduk Taif semuanya beriman dalam waktu singkat berkat doa Rasulullah Muhammad SAW. Nah itu yang diinginkan. Nah, apa esensi dari ayat ini dan Rasulullah itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita coba melihat. Kalau ada orang di sekitar kita yang mungkin istilahnya keindetoraya kontroversi, macam-macam, sampai apa pegawai melanggar ajaran agama, melanggar aturan, apa kita mau hina, kita mau pukul? Tidak. Kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa karena kita susu? Di mana malam bersuara?
karena kamu jadi kamu malaikat. Ya kamu itu bahaya. Nah, malaikat makanya kok kamu jadi tukang baca dia betul contek dan ditandai. Nah, misalnya, jadi kalau ada sesuatu hal yang terjadi di sekitar kita, termasuk di lingkungan kita, jangan kita langsung mencela, jangan kita caci maki, jangan kita musuh, tapi kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah yang mampu merubah hati dan kondisi seseorang. Innaka latahdi wa innallaha, kamu tidak akan memberi petunjuk, Allah yang bisa memberi petunjuk. Tugas kita hanya mendoakan. Orang yang kasar kata kita maafkan. Berharap Allah membalikkan hatinya, mendapat hidayah dan kembali ke jalan yang benar. Nah, sesudah itu Rasulullah SAW kembali lagi ke kota Mekah, tinggalkan Taif karena apa yang diinginkan tidak dia dapatkan di sana. Dia butuh dukungan, malah diserang sampai terluka. Nah, dalam kondisi seperti itu Allah kan maha tahu, maha melihat dan maha segala-galanya. Dia lihat kondisi Muhammad semakin memperhatikan, wah ini bahaya ini kalau begini. Lalu Allah memanggil, wahai Jibril ke sini, tolong turun. Lihat kondisi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Muhammad turun dia lihat, wah dia sudah berlihat. Naik lagi melapor, ya Allah memang keadaannya sangat-sangat memperhatikan. Dia Allah bilang, kalau begitu saatnya sekarang dia harus dipanggil menghadap ke sini. Bagaimana caranya dia sampai menghadap kepada Allah? Tadi ada ayat yang dibacakan oleh anak kita, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Nah itu Maha Suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Mesir, kemudian dia ke langit yang ketujuh baru kembali lagi hanya dengan waktu sepertiga malam. Singkat. Ini kenapa bisa terjadi? Masa iya perjalanan sejauh itu bisa? Jawabannya adalah Subhanallah, Maha Suci Allah. Muhammad tidak berjalan, hanya diperjalankan. Nah, kita lihat dulu rangkaiannya. Sebelum Muhammad SAW berjalan, kan malaikat Jibril turun dulu memberitahu bahwa malam ini kau harus diantar untuk ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad tidak banyak pertanyaan. Untuk apa, pokoknya dia ikut saja sesuai maunya Allah dan mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Jibril. Nah, kemudian Muhammad SAW sudah siap untuk diberangkatkan. Jibril lihat, oh kalau ini kita mau berjalan, kita mau pakai apa? Tidak bisa kita terbang, tidak punya sayap. Nah, Allah menyampaikan kepada Jibril, wahai Jibril, segera ke surga, ambil satu ekor tunggangan yang namanya yang biasa dengar kalau istilah peringatan Islam ini adalah burak Nabi, artinya kendaraan secepat kilat atau lebih daripada itu. Bentuknya kita tidak bisa kaji bagaimana besar, bagaimana modelnya, seperti apa binatang itu yang namanya burak. Berangkatlah Jibril, tunggu dulu Muhammad, saya akan ke surga mengambil kendaraan yang kita mau pakai untuk perjalanan yang panjang. Berangkatlah malaikat Jibril. Sesampai di surga dia amati semua burak-burak yang ada di dalam surga. Dia lihat sekelilingnya, ternyata ada di sudut atau di pojok-pojok ruangan ada seekor urat yang kurus kecil, matanya redup seperti orang yang kurang tidur, seperti orang yang punya masalah besar. Datanglah situ pelan-pelan Jibril. Wahai berat, kenapa kamu bersedih? Ada apa? Apa yang terjadi denganmu? Kata burat, bilang apa? Saya rindu sama siapa? Burak bilang, saya rindu sama orang yang punya nama, yang nama itu saya lihat dulu di surga waktu saya menemani Nabi Adam, dan itu yang menjadi maharnya waktu dia menikah dengan Hawa. Bilang apa itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, kaget, berarti sebelum lahir Muhammad jauh-jauh sebelumnya sudah ada. Itulah Muhammad secara hakiki. Secara lahiriah memang itulah Nabi yang lahir tanggal itu, tapi secara hakikat itulah Muhammad yang disebut dengan Abu Ruh. Nah, itulah